Dr. Warsito Purwo Taruno adalah ilmuwan fisika asal Indonesia dari European Association for Cancer Research. Beliau adalah penemu algoritma tomografi yang dapat mendeteksi dan mendiagnosa sel kanker. Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya Lesna Purnawan from Zero to Hero. Ngobrol ngalor ngidul, jejaring hebat untuk manfaat. Kali ini saya bukan kedatangan, tetapi mendatangi tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah sosok doktor yang begitu hebat di bidang teknologi dan kesehatan. Beliau putra daerah dari Karanganyar. Untuk ngobrol ngalor ngidul dengan beliau, sejarahnya bagaimana, pengalaman hidupnya seperti apa, supaya kita menjadi generasi yang bisa mengikuti jejak beliau minimal. Dan beliau ini sangat menginspirasi dan pernah juga menghebohkan dunia. Mari kita ngobrol dengan Pak Dr. Warsito. Pak Dr. Warsito, terima kasih Pak Dr. Kami bersama tim sudah diperkenankan untuk silaturahmi di ruangan Bapak ini yang saya lihat ini melebihi ruangan menteri ini, karena lengkap sekali. Pak Dokter Warsito, boleh Pak Dokter dibagi pengalaman hidup Pak Dokter selama ini seperti apa? Dan Pak Dokter ini aslinya dari mana loh? Kok pernah menghebohkan dunia nih? Ya. Kalau pengalaman, saya asli dari Solo, Karanganyar. Karanganyar. Tepatnya Matese. Karanganyar apa Solo? Karanganyar, Solo. Harus berani Karanganyar. Karena Karanganyar sering, ini orang kurang begitu paham Karanganyar, ada dua, Karanganyar Solo sama Karanganyar Kebumen. Kebumen. Ya, Karanganyar Solo. Padahal ini perlu dibanggakan bahwa ada putra Karanganyar yang sudah menjadi dokter yang di bidang teknologi ini, Pak. Oke, monggo Pak, lanjut Pak. Saya kecil, besar di Karanganyar sampai selesai SMA. Kemudian sempat masuk UGM 1 bulan. Kemudian dapat beasiswa ke Jepang. Terus menempuh S1, S2, pendidikan S1, S2, S3 di Jepang. Kemudian sempat mengajar juga 2 tahun, jadi total 12 tahun di Jepang. 12 tahun di Jepang. Kemudian pindah, ada kesempatan ditawari pindah ke Amerika. Saya pindah ke Amerika untuk postdoc, melakukan penelitian di Amerika selama 7-8 tahun. Hampir ya 7-8 tahun, kemudian bolak-balik ke Indonesia hampir 10 tahun lah. Total balik ke Indonesia untuk mendirikan perusahaan sendiri berbasis riset di ya, Indonesia. Di Indonesia. Dan itu sudah 12 tahun. Masya Allah, luar biasa. From Zero to Hero. Pak Dr. Warsito, Bapak ini kan kalau dilihat ya di media luar biasa, jenius sekali kan gitu loh. Pemberitaannya luar biasa. Nah, Pak Dokter, dulu itu waktu kecil itu makannya apa sih Pak? Waktu di kampung di Metese itu, tepatnya Metesenya mana Pak? Desanya? Matese Plosorjo pun masih ngalor. Ini sih ngalor. Jadi ya Plosorjo Lor atau Plosolor namanya. Ya, itu dari. Kalau boleh sedikit ceritakan kok bisa jenius itu dulu makannya apa? Saya sendiri nggak mikir bahwa saya jenius ya. Ya, yang jelas saya nggak bisa berhenti berpikir kalau ada sesuatu yang mengganggu ya pikiran saya. Nah, itu yang membuat mungkin nggak bisa tidur. Kalau kecil sih biasa, ya sekolah di SD di kampung ya. Kemudian yang beda itu kakak saya di Jakarta sering ngirimi atau bawa oleh-oleh buku komik, majalah, dan buku cerita banyak sekali. Dan itu yang membuat kemungkinan pikiran saya jadi terangsang untuk ya mengeksplorasi segala bentuk cerita. Dan waktu SD jadi suka baca buku di perpustakaan. Waktu kelas 4 SD hampir semua buku di perpustakaan sudah habis saya baca. Habis dibaca? Ya, tapi kan itu SD kampung ya, SD kampung.
Jadi punya perpustakaan juga nggak terlalu banyak bukunya. Karena yang ditaruh di kelas untuk murid itu sudah habis. Saya sering pinjam bukunya ke tempat ruang guru. Bukunya kepala sekolah. Nah itu sering saya baca bawa pulang sambil angon kambing. Angon wedhus ya? Ya angon wedhus. Angon Ini- wedhus. Nah itu asiknya di situ. Asiknya di situ kan kalau udah baca cerita begitu, udah itu lupa lagi angon wedhus. Jadi wedhusnya nggak ketahuan itu pergi kemana. Saya asik baca. Nah, tahu-tahu ada orang marah-marah karena wedhusnya makanin tanaman orang. Nebak. Jadi kalau Iya. bahasa di kampung nebak ya. Nebak itu kambingnya diangon tapi makan di Ya. orang gitu. Ya saya nggak salah sebenarnya karena saya baca dan saya wedhusnya kan nggak bisa diatur, tapi ya saya baca dia wedhusnya kenyang, saya kira win-win solution. From zero to hero. Ternyata angon wedhus ini menjadi inspirasi beliau ketika masih di kampung waktu SD. Makanya beliau ini jenius sekali hari ini ya begitu. Kalau boleh diceritakan lagi Pak, yang cukup menarik asik lah di kampung. Tadi ada kisah angon wedhusnya makan di tempat orang. Nah, ada kisah yang menarik lagi nggak Pak? Ada gini, ada dua cerita ya. Cerita yang pertama yang saya baca di buku perpustakaan itu cerita ya anak yang petani miskin nggak bisa sekolah karena orang tuanya nggak bisa nyekolahin. Tapi anaknya pinter. Nah setiap hari teman-temannya pergi sekolah kan, dia karena orang tuanya nggak punya biaya untuk nyekolahin, dia ikut ke sekolah tapi dia nggak masuk kelas, dia ngintip dari luar. Nah jadi ngikutin pelajaran itu dari luar. Begitu kan gurunya ngasih soal ke muridnya. Siapa yang bisa tunjuk jari, ngacung. Nah tapi nggak ada yang ngacung, terus dia secara spontan dia bilang, saya Pak. Loh kok anak ini teriak dari luar. Tapi dia spontan, dia ini ngasih jawaban dan bisa dan benar. Nah itu cerita yang begitu saya melekat di pikiran saya dari sejak SD. Sampai dengan hari ini ya, ngacung begitu ya. Iya. Jadi mungkin keterbatasan biaya ekonomi itu bukan menjadi penghalang untuk belajar. Jadi Nah itu yang dari filosofi itu yang melekat di pikiran saya sampai sekarang, itu yang pertama. Yang kedua, majalah Hai. Majalah Hai, ya. Kakak saya di Jakarta, kan kakak saya merantau di Jakarta, termasuk ya bisa dibilang adalah orang yang pertama di daerah situ, Pelosok Rejo. Pelosok Lor, Pelosok Rejo itu yang merantau ke Jakarta. Dia kuliah sambil ngebiayai sendiri dengan jadi konektor bis kota. Nah, tapi dia suka ngirim majalah cerita, komik itu buat adik-adiknya di kampung. Nah, salah satu cerita yang saya nggak lupa itu adalah serial kisah profesor jenius di majalah Hai. Nah, profesornya itu punya asisten mahasiswa. Profesornya membuat mesin yang bisa mengcopy apa saja, termasuk benda seperti ini dicopy jadi tidak hanya kertas ya gitu. Ya. Jadi keluar jadi produk yang sama. Nah, itu seperti mesin fotokopi tapi 3 dimensi. Itu profesor udah mengembangkan itu lama sekali, tapi itu nggak berhasil. Akhirnya
mahasiswanya itu mencoba memperbaiki pengembangan penelitian yang dikerjakan oleh profesornya dan berhasil. Nah, fotokopi 3 dimensi itu yang melekat juga pikiran saya di sampai sekarang dari kisahnya. Dan kemudian beberapa tahun kemudian ternyata riset saya adalah memindai. Jadi memindai bahan apa saja itu dari luar dipindai kan. Nah, itu bisa tembus ke dalamnya, itu barang ini terbuat dari apa saja, struktur 3 dimensinya bagaimana, dalamnya bagaimana. Nah, itu pertama dipindai. Nah, kemudian itu yang disebut tomografi scan 3 dimensi. Tomografi Ya, itu seperti MRI, CT scan. Nah, itu kan dipindai nih, otak kita dipindai, jadi tahu dalamnya, kita tahu misalkan ada apa. Nah, kemudian konsep tomografi itu kalau bisa disambungkan dengan 3D printing. 3D printing, jadi tomografi 3D printing bukan cerita lagi, itu sudah bisa mengcopy barang apa saja. sepenuhnya terlihat Ya. 3 dimensi. Ya. Nah, akhirnya ternyata hidup saya mengembangkan sesuatu yang bisa dikatakan tidak jauh dari itu. Jadi kita mau di tempat ini ya, ini ada tempat penelitian kita di Sitek Lab Edward Teknologi. Nah, itu salah satunya mengembangkan scanner untuk otak. Jadi scanner untuk otak itu untuk mendeteksi dari setiap titik di otak kita itu sedang aktif. Molekul-molekulnya. Ya, itu aktivitasnya bagaimana? Aktivitas itu kan listrik ya. Nah, terus struktur otaknya itu bagaimana? Itu bisa dipindai dan masuk komputer kan secara 3 dimensi. Nah, kalau itu disambungkan ke 3D printing, jadi kita mau copy otak Sepenuhnya ya. Itu lah bisa. From zero to hero. Ternyata sesuatu yang kita baca waktu kecil, pengalaman kecil menjadi tertanam dalam alam bawah sadar. Pak Dr. Warsito tadi punya pengalaman hidup yang sangat mendalam, yaitu seorang yang tadi melihat di sekolah tapi ramlebu sekolah, tapi di luar tapi ngacung menjawab, dan itu benar. Yang kedua adalah membaca. Waktu kecil di majalah seorang profesor yang melakukan penelitian, dan ada anak mahasiswa yang kemudian membantu, kemudian dan sekarang itu terkopi sepenuhnya di diri Pak Warsito. Ini luar biasa sekali bahwa apa yang kita pelajari masa kecil itu akan berdampak bagi kita kehidupan di masa yang akan datang. Pak Dr. Warsito, ini kan cukup fenomenal Pak, kalau saya lihat dan masyarakat melihat. Nah, kalau Bapak ini tadi pengalaman banyak juga di Jepang, ya kan? Di Jepang, kemudian ada di Amerika, dan itu tadi beasiswa sepenuhnya ya. Nah, kalau saya belum akan tanya tentang penelitian hari ini Pak, tapi bagaimana caranya Bapak itu bisa mendapatkan beasiswa ke Jepang? Karena ini menarik sekali gitu Pak, karena nggak semua orang bisa. Oke. Pak, pertama begini ya, saya sebenarnya nggak berusaha untuk dapat beasiswa ke Jepang dan belajar ke Jepang. Nggak niat sebenarnya? Nggak niat. Saya sebenarnya pengen masuk teknik fisika ITB. Teknik fisika ITB? Ya, waktu itu. Tapi ya lumayan karena ya saya belajar ngajinya cukup kuat saya kira waktu SMP dan SMA, tapi kemudian saya ingin ke ITB, fisika ITB, tapi kemudian tanya di sana bisa ngaji apa enggak? Saya enggak, mungkin terlalu ke kampung ya. Nah, informasi itu nggak dapet, akhirnya wah nanti sayang kalau misalkan nggak bisa ngaji. Saya ngambil UGM sendiri. Yang dekat rumah? Iya, yang dekat rumah. Jadi gitu, terus waktu di UGM ya lumayan menghadapi masalah biaya. Tapi sih saya nggak begitu mempersoalkan ya. Pokoknya nanti kalau misalkan
misalkan harus sambil kerja, saya sih akan jalani juga. Karena kakak saya yang pertama itu ke Jakarta kuliah, lanjutin kuliah dengan biaya sendiri. Nah, masa saya nggak bisa lihat itu ya, jadi nggak terlalu berpikir bagaimana atau mencari beasiswa itu bagaimana. Cuman kakak saya yang di Jakarta mungkin tahu lah, paham bagaimana beratnya membiayai sendiri. Nah, dia yang rajin cari beasiswa. Itu pokoknya cari informasi, oh ini ada informasi beasiswa masuk ke Jepang. Saya sih sebenarnya nggak begitu tertarik untuk keluar dari Jogja, UGM. Ya, tapi karena kakak mencarikan informasi itu, dan memang di kondisi keuangan untuk kuliah di Jogja saat itu berat juga, ya akhirnya saya mau ke Jakarta. Kemudian kakak saya yang di Jakarta yang mendaftarin semuanya, pokoknya kamu ikut tes itu, pokoknya jalan ya nggak apa-apa, pokoknya ikut. Kemudian ujiannya di Gelora Bung Karno penuh itu semuanya, Banyak yang pengen ke Jepang. 5.000 orang itu ikut ujian bareng. Saya bilang, ini ngapain sih? saya nggak begitu pengen juga sebenarnya ambil beasiswa ini untuk ke Jepang. Tapi begitu melihat orang begitu banyak ngerjain soal ujian, akhirnya saya nggak apa-apa lah, ikut ngerjain juga. Mungkin karena begitu banyak jadi nggak mau kalah kali ya. Ya itu salah satu karakter yang yang ada pada diri saya, yang sedikit ininya nggak mau kalah gitu. Ya itu emang ada. Nah kemudian ya akhirnya kerjain juga. Tapi begitu lihat, soalnya kan ISE ya, itu harus matematik juga harus menurunkan semua. Terus saya melihat ini banyak soal salah, nggak bisa dikerjakan. Dia bilang ini soalnya salah, nggak bisa dikerjakan. Saya tulis aja. Ditulis? Ya, saya tulis. Ini soalnya salah. Saya tulis. Dan itu banyak. Itu kan soalnya banyak ya, dan yang salah itu banyak. Pokoknya yang salah saya tandai, saya coret-coret aja. Ini soalnya salah, nggak bisa dikerjakan. Ini yang Peter. Soalnya dalam pikiran saya nggak peduli mau diterima atau enggak. Ya nggak peduli mau diterima apa enggak. Waktu 5.000 lebih itu ikut ujian, ya saya sih ya cuek aja sih. Jadi pokoknya ini soal nggak benar, saya bilang ini nggak benar. Soalnya nggak bisa. Berani mengungkapkan kebenaran di awal. Iya. Terus kok saya keterima? Itu yang keterima, tapi entah mengapa nggak begitu wow, nggak begitu excited itu diterima. Itu kan tahapannya banyak sekali ya. Habis itu terima ujian tertulis, kemudian nanti wawancara, tes kesehatan, baru itu ada Jepang. Ya, nanti ikut pelatihan dulu. Habis pelatihan baru nanti ada ujian lagi, ini penempatan universitas di Jepang, baru berangkat. Nah itu banyak tahapnya. Tapi yang pertama tesnya itu. Kenapa menurut jenengan nggak terlalu excited ya? Nggak terlalu excited karena saya pengen kuliah di UGM. Dan ketika dapat lulus event Maru itu luar biasa tenang. Nah, itu salah. Begitu saya waktu itu lagi di Jakarta ikut kakak saya. Kan dia pengumuman dari koran di Jakarta. Dan begitu itu benar-benar saya pas waktu itu lagi di UI, di kampus UI, dan lihat ada nama. Iya, itu loh. Tria ya. Bisa ada di situ. Dan teknik kimia gitu. Nah, begitu dapat di Jepang. Beasiswa itu lulus seleksi pertama itu nggak begitu, entah kenapa saya nggak begitu excited gitu ya. Dan sedikit agak ogah-ogahan sampai kemudian saya kan akhirnya
balik ngedaftar di Jogja dan udah mulai kuliah. Nah sampai akhirnya kakak saya yang ngejemputnya di Jogja. Dijemput dan langsung begitu datang sekitar jam 4, jam 5 sore. Saya kan nggak siap apa-apa. Langsung dia datang ke kosan saya di Pobung Kidul, ya di Jogja. Langsung berangkat. Naik bus Damri terakhir. Dari Jogja ke Jakarta. Karena besoknya harus ikut tes wawancara. Iya, akhirnya. Dan saya nggak pernah kembali lagi ke kosan itu sampai sekarang. Ke Jogja itu nggak pernah? Iya, nggak pernah lagi. Soalnya jadwal begitu ikut wawancara, lulus langsung masuk pelatihan dan bimbingan bahasa. Udah nggak sempet lagi balik. Dan padahal waktu itu saya naruh baju cucian ya, belum cuci. saya taruh di ember. Dan sampai sekarang saya nggak pernah balik lagi. Gimana itu ceritanya kalau sekarang di Ceko itu? Nggak tahu. Ada teman kos mungkin dia buang. Soalnya sekarang nggak. Ya karena sedikit sebenarnya nggak begitu antusias untuk pergi ke Jepang. Sampai kemudian ikut tes wawancara, lulus juga. Kemudian disuruh kakak ngebujuk, pokoknya kamu ikut. Harus ikut Jepang. Iya, daripada di Jogja mendingan itu. Jadi udah nggak mikir biaya lagi. Ya meskipun kurang antusias, akhirnya ya ikut juga semua. Dan kok lulus. Terus akhirnya ada satu hal yang membuat saya tertarik pergi ke Jepang. Kanji. Ya. Huruf kanji. Huruf kanji tulisan Jepang. Wah, ini keren juga. Itu keren juga. Wah, kayaknya bagus juga. Tadinya saya nggak begitu antusias ke Jepang karena saya nanya yang pertama, di sana ada masjid apa enggak? Jadi masih. Iya. Di sana ada masjid apa enggak gitu. Oh ada, tapi jauh di Jepang cuma ada 2 masjid. Di Tokyo 1, di Kobe 1. Kalau dapat Tokyo mungkin masih ini. Tapi kalau dapat tempat lain, itu susah cari masjid. Iya, nggak ada masjid. Ya. Tapi akhirnya dapat itu karena kanji, tertarik dengan kanji gitu. Wah, ini keren juga tulisan. Tertarik kanjinya atau terhadap kanjinya? Ya. Akhirnya oke, ikut terus. Nah, kenapa begitu mikirnya? Ini kalau bisa bahasa Inggris mungkin orang udah banyak lah, atau bahasa yang asing yang lain nggak terlalu wah lah. Tapi kalau bisa bahasa Jepang ini, wah, saya kira luar biasa. Itu motivasinya. Iya. Tapi ini saya ikut. From zero to hero. Ternyata dalam sukses itu juga tidak bisa sendiri, tapi memang ada dukungan keluarga, teman atau sahabat yang mensupport. Nah, maka kemudian kesuksesan itu insya Allah mudah diraih. Pak Dr. Warsito, ketika di Jepang ini di Jepang itu apa yang dilakukan? Apakah hanya kuliah saja atau dengan mengeksplor kehidupan di Jepang? Yang jelas kalau masuk kuliah di Jepang itu luar biasa capeknya. Tugasnya banyak banget, hampir nggak bisa ngapa-ngapain. Dan benar-benar kuliah kalau di Jepang? Benar-benar kuliah. Tugasnya banyak banget. Dan itu kan begitu masuk kuliah Jepang itu semua textbook itu kan udah bahasa Jepang semua. Itu juga pertama harus ikuti itu aja sudah luar biasa. Jadi kalau belajar saya perlu paling tidak ada sekitar 10 kamus. 10 kamus. Ya, pertama ini belajar textbooknya kan bahasa Jepang nih. Pertama kamus kanji. Kamus kanji itu ada kamus kanji. Nah itu biasanya kamus yang bagus itu nggak ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Adanya kamus kanji dan Jepang.
Jadi pertama adalah kamus untuk baca kanjinya. Kanjinya. Ya, itu kamus kanji. Kemudian kamus Jepang, kanji Jepang. Paling tidak itu udah 2 kan. Terus kemudian kanji Jepang ke Inggris ke Jepang, udah 4. Terus kemudian biasanya Jepang ke Indonesia itu nggak banyak juga kamusnya di sana. Iya, dan itu nggak bagus. Nah, kemudian yang cukup bagus kan Inggris Ke Jepang. Indonesia Inggris. Udah 6. Terus kemudian ya ada kamus Inggris Jepang, yang ke Jepang ada sekitar 10. Masya Allah. Pasti beliau juga pintar bahasa, ini multi bahasa, tidak hanya bahasa Indonesia. Bahasa Jawa masih bisa tak, Pak? Masih bisa. tapi bahasa Jawa saya bahasa Jawa Moko, jadi Moko. Kromonya kurang. Baik, from zero to hero, sosok Pak Dr. Warsito ini cukup menghebohkan. Nah, Pak Dokter, nah yang menghebohkan itu apa sih, Pak? Saya kalau lihat di TV dulu ya, di tahun 2017-an ya, Pak ya, itu cukup menghebohkan. Apa sih, Pak, yang menghebohkan itu? Kenapa Bapak bisa menghebohkan dunia? Penelitian apa yang Bapak lakukan? From zero to hero. Kalau mau pinter ya sekolah. Seperti Pak Dr. Warsito ini belajar supaya menjadi seorang yang punya nilai. Pak Dr. Warsito, Bapak dulu pernah membuat heboh dunia. Nah, penelitian apa sih Pak yang jenengan lakukan? Terus kenapa itu bisa membuat heboh? Jenengan ini bidangnya ahlinya di bidang apa? Kedokteran apa kan gitu loh? 2015. 15 ya. 2015 akhir 2016. Pernah waktu itu sebelumnya ada kasus yang rame di netizen, rame sekali, tapi biasanya rame itu tidak terlalu lama ya. Permisif ya. Iya, paling 1 bulan itu udah. Kasus itu heboh sampai berbulan-bulan itu nggak habis, capek luar biasa tentang kanker. Kok bisa dari kanker? Saya S1 saya teknik kimia. S1 teknik kimia. Ya, S2 teknik kimia. Heeh. S3 teknik elektro, tapi aplikasi masih di teknik kimia. Kemudian ke Amerika saya riset, ngebantu di industri, universitas dan industri terkait dengan teknologi pemrosesan minyak. Nah, balik ke Indonesia saya gabung dengan fisika dan terutama fisika medis UI, dan spesialisasinya di situ terapi kanker dengan radiasi sih, tapi radioterapi. Tapi meski dari teknik kimia, teknik elektro, kemudian teknologi pemrosesan minyak energi di Amerika, semua itu terkait itu tadi tomografi. Tomografi itu yang tadi memindai objek dari 3 dimensi. Jadi kisah waktu SMA. Waktu di Majalaheh. Iya, itu namanya tomografi ya. Itu sama dari S1, S2 sampai saya ke Amerika dan balik ke Indonesia di fisika medis UI, itu adalah ngajar tentang fisika radiologi. Jadi teknologi radiologi yang dipakai di kedokteran. Dari yang paling sederhana itu ada USG, kemudian MRI, CT scan, PET scan. Nah itu saya ngajar itu di fisika medis UI. Itu memang spesialis saya dari kecil, bisa saja. Ya itu cerita yang di waktu SMA, kemudian riset saya di S1 di Shizuoka University di Jepang, kemudian S2, S3 sampai di Amerika itu ngembangin teknologi tomografi untuk industri migas. Nah itu yang kemudian teknologi itu dipakai juga di NASA dan jadi model standar teknologi pemindaian untuk diriset di industri
migas di Amerika, dipakai di Departemen Energi Amerika juga. Nah itu yang kemudian saya balik ke Indonesia dikembangkan untuk aplikasi di medis. Untuk kesehatan. Untuk memindai. Nah memindai tubuh manusia itu mulai karena bergabung dengan Fisika Medis UI harus mengembangkan aplikasi di kedokteran kan. Nah itu mulainya dari situ. Dari tahun 2006 sampai tahun 2010 saya nggak masuk ke terapi kanker, meskipun memang spesialis di Fisika Medis UI itu adalah terapi kanker, dan saya ngebimbing mahasiswa untuk mensupport dari sisi radiologi saja, teknologi radiologinya. Ya, nah tapi tahun 2010 keluarga kakak saya terdiagnosis kanker payudara sudah stadium 4. Nah dan kakak saya menolak kemo. Dia bilang mendingan biayanya, pertama biaya mahal, yang kedua ya kemo nggak ngejamin dan kemungkinan bisa survive juga 2,5 tahun. Dia bilang dokternya bilang begitu, ya sudah, dia bilang 2,5 tahun mendingan saya ibadah saja gitu, dan biayanya saya gunakan untuk ibadah atau sosial. Untuk sosial, dia bilang. Nah kita ya sebagai adiknya, dan saya pengalaman riset di Jepang dan di Amerika kan jadi terdorongnya di situ. Ya nggak bisa tinggal diam kan. Akhirnya mencari dan ketemu artikel bahwa untuk terapi kanker itu bukan hanya menggunakan radiasi dengan energi tinggi, radioterapi. Memang bisa juga dengan menggunakan gelombang listrik. Nah kalau gelombang listrik itu spesialisasi saya. Gelombang listriknya? Ya, gelombang listriknya. Jadi gelombang listrik adalah spesialisasi saya selama di Amerika, itu untuk memindai objek itu adalah dengan gelombang listrik. Nah, jadi mudah lah bikin alat apa saja yang berbasis gelombang listrik. Nah, kemudian lihat artikel itu, gelombang listrik bisa digunakan untuk mematikan sel kanker juga, dan kelebihannya tidak mempengaruhi sel yang sehat. Kalau gelombang listrik? Ya. Nah itu kemudian baca artikel itu, saya bilang penelitian itu pertama kali dilakukan di Israel. Nah kemudian dilanjutkan di Amerika dan dikembangkan alat di Amerika itu awal tahun 2000-an. Nah berbarengan saya mulai melakukan riset di Amerika lah. Nah kalau menggunakan gelombang listrik seharusnya bukan ini yang pas. Itu dari hasil penelitian di Israel itu, ini nggak begitu pas. Seharusnya ada cara metode yang lebih pas, yang disebut kapasitansi listrik. Nah kalau yang dipakai di Israel itu namanya induktansi listrik atau impidansi listrik. Nah saya bilang kalau pakai gelombang listrik seharusnya bukan pakai itu nggak begitu pas. Seharusnya pakai modalitas yang disebut kapasitansi listrik. Listrik yang nggak ada arusnya, jadi nggak nyetrum. Itu seharusnya lebih pas untuk terapi kanker. Nah kemudian saya ngebimbing mahasiswa untuk melakukan penelitian dasar di Fisika Medis UI, dan kita nyewa untuk melakukan penelitian di UGM untuk biologi molekulernya. Jadi sel itu dikembangbiakan, sel kanker dikembangbiakan, kemudian diberi medan listrik. Kok dilalahnya itu hasilnya bagus. Dilalahnya hasilnya bagus. Itu waduh, ini kayak seperti ada yang ya Allah sudah seperti merencanakan itu terjadi. Nah, kemudian kan kakak nggak bisa nunggu lama. Namanya Bu Suwarni. Saya menyebutnya Yuwarni. Ya. Langsung begitu hasil uji selnya cukup bagus, langsung kita buatkan dalam bentuk alat yang bisa dipakai. Itu juga
kok dia ngerasain dipakainya itu enak Nyaman. dan sakitnya berkurang. 1 bulan sakitnya itu udah hilang. Dan dicek itu hasil Labnya? cek lab 1 bulan itu kok nggak ada tanda-tanda selnya masih ada. Tadinya ada benjolan muncul lagi. Nggih. Terus dokternya bilang ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Terus dia dimarah-marahin karena nggak mau kemo. Akhirnya ya udah cek sebulan lagi di scan semuanya bersih Sehat. dia udah sehat duluan. Masalah. From zero to hero. Inilah hasil penelitiannya Pak Dr. Warsito yang kemudian mampu mengalahkan sel kanker payudara. Nah, sekarang yang heboh itu apa namanya? Nah, itu kan terjadi 2010 ya. 2010. Kemudian ya saya sih lihat hasil itu pertama waktu itu saya nggak begitu paham tentang kanker dan saya nggak banyak. Ya saya paham tentang radiologi. Radiologinya kan. Radiologi. Okay. Saya karena spesialis saya di situ. Ini pasti banyak yang protes ini. Iya, banyak yang protes. Saya nggak begitu. Ya artinya hasilnya begitu. Ya mungkin kebetulan lah. Saya kan peneliti lah. Perjalanan hidup saya di penelitian itu tahu lah gimana ya, mungkin dari situ nggak langsung excited juga. Ya bagus, yang jelas excited karena kakak saya sehat ya, keluarga yang sakitnya hilang ya. Mungkin ada adik saya yang di Kementerian Kesehatan dia yang lebih heboh. Nah itu, tapi saya biasa-biasa aja, nggak langsung ini ya, pokoknya seneng. Kakak bisa bantu keluarga kan. Kakak bisa ya sehat. Sakitnya hilang terus sehat, nggak harus kemo. Nah itu aja dia. Tapi kemudian dia cerita ke temennya, kan di rumah sakit ada teman-teman yang akhirnya mulai ada 1-2 minta dibikin alat lagi. Kita buatkan alat. Kok dia membaik juga? Dia membaik juga. Terus nah datang lagi itu mulai dan membaik juga sampai ada yang tadinya udah nggak bisa kerja itu bisa kemudian kerja, sakitnya hilang. Nah itu akhirnya mulai banyak orang, saya mulai berpikir ini jangan alat ini bener. Saya mulai berpikir begitu. Terus tapi karena saya sibuk saat itu ngebantu di Kementerian Ristek juga, jadi kegiatan ini kerja cukup padat jadi nggak begitu banyak waktu untuk ngerjain penelitian. Nah kebetulan di dulu tempatnya bukan di sini ya, di situ di bawah itu ada tempat ngumpul wartawan. Nah wartawan kan jadi ingin nanya nih, ini sebenarnya ngerjain apa sih gitu. Akhirnya kan karena di bawah saya di ruang lantai 2 dan wartawannya main, akhirnya ngobrol. Kalau kemudian ada wartawan yang minta bikin tulisan khusus. Nah awalnya saya bilang jangan diposting dulu ya, jangan dipublikasikan, muat dulu ya, soalnya kalau ini dimuat nanti ramai. Itu, tapi dia nggak sabaran untuk memuat di Kompas. Karena ini masterpiece. Akhirnya dimuat juga, begitu dimuat banyak sekali telepon, nggak ada satupun yang saya tanggapi. Nggak, saya nggak mau. Pertama nanti masyarakat terlalu heboh dan kita masih banyak yang belum tahu. Tapi pokoknya saya nggak mau ngejawab. Ini minta nggak, saya nggak mau ngejawab. Nanti ramai. Saya udah tahu sih bakal ramai kalau ini. Tapi akhirnya nggak bisa dibendung. Saking banyaknya tadi. Nggak bisa dibendung. Saya kebetulan lagi sibuk banget itu melakukan penelitian di ASEAN ya, seluruh ASEAN. Jadi saya harus pergi kemana-mana ini untuk melakukan penelitian. Waktu itu saya lagi di Thailand. Ada satu keluarga datang ke tempat
pas waktu di Thailand. Pas saya lagi di luar, dia datang ke tempat penelitian saya di ruko di Motherland dekat sini, yang di situ banyak wartawan. Minta dibikin alat. Itu kasus otak. Otak? Iya, kasus otak. Kasus otak saya bilang kita belum pernah melakukan itu. Tapi bilang keluarganya kita sudah mencoba semuanya dan nggak ada alternatif lain. Kita yakin Bapak bisa bisa membantu. Ini mungkin kesempatan kita yang terakhir. Ya, kebetulan saat itu kita lagi mengembangkan alat pemindaian untuk kepala otak. Ya, akhirnya bolak-balik itu sekitar hampir 1 bulan ya bolak-balik. Dia yang pertama kita tolak, tapi ya datang lagi, tolak, datang lagi. Akhirnya ya udahlah kita buatkan, tapi ya ini kita belum pernah membuat alat untuk otak sebelumnya, dan kita tahu tadi sebenarnya kita nggak mau ngejamah otak gitu karena itu fenomena terlalu kompleks. Banyak. Ya, itu kita melakukan pemindaian tapi nggak pernah melakukan untuk terapi. Saya bilang. Nah, dengan satu syarat, ini harus dipantau ketat, nggak boleh ditinggal selama pakai alat. Orang tuanya setuju, kakaknya setuju. Akhirnya kita buatkan. Jadilah helm anti kanker itu. Anti kanker kayak helmnya Peter Cech. Iya. Itu bentuknya kayak gitu. Kita buatkan. Anak itu luar biasa ini. Begitu 3 hari itu udah bisa ngangkat tangan. Tadinya lumpuh total. 3 hari itu kemudian bisa buka mata, ngangkat tangan kiri, tangan kanan, kaki juga bisa ngangkat. 2 minggu dia bisa duduk. 2 minggu bisa duduk, 1 bulan udah bisa jalan. Belajar jalan. 2 bulan udah normal semua. From zero to hero. Dari kondisi benar-benar itu lumpuh total sampai dia normal. Bisa jalan. Iya. Ini kasusnya stroke atau apa nih, Pak? Kanker. Kanker? Ya, kanker otak. Kanker otak salah satu yang jelas untuk kanker itu kanker ganas yang namanya astrocytoma. Yang jelas di kedokteran tahu lah itu nggak bisa diobati. Nah, anak itu bisa jalan normal 2 bulan. Kemudian ya karena banyak wartawan yang datang kan, wartawan itu kemudian meliput sampai dimasukkan di dalam acara TV dari TV One. Udah begitu anak itu muncul, udah rame nggak kebendung. Akhir gitu. Tahun 2011. Wow, begitu ini langsung terus. Begitu itu muncul, ini tempat ruko, tempat penelitian. Pagi dari jam 3 itu orang udah antri minta dibikin. Dengan kasus yang berbeda-beda. Iya. Awal tahun 2012. Nah, buru-buru, waduh ini kalau begini bisa kacau ini, bisa berantakan. Akhirnya saya tahu ini bakal rame dari Kementerian Kesehatan, dari ID akan rame. Makanya yang saya lakukan pertama menulis surat ke Kementerian Kesehatan dan ID. Ini waktu itu baru masih sekitar ratusan lah. Ratusan saja udah banyak kan. Belum ribuan masih ratusan. Tapi saya tahu ini bakal terjadi masalah. Pokoknya saya nulis surat untuk bagaimana bisa mengakomodasi antusiasme masyarakat. Karena yang jelas nggak bisa dibendung. Nah begitu
ini udah rame gitu. Tapi saya udah ngirim surat ke ID sama ke akhirnya kita dipertemukan di Kementerian Kesehatan. Saya melakukan presentasi tahun 2012 Februari 2012. Nah, semua ketua, wakil ketua kolegium di ID itu datang. Eselon 1 aja berapa orang itu datang semua. Nah, saya presentasi di situ, wow, udah protes luar biasa. Pokoknya itu harus ditutup. Saya bilang nggak masalah itu ditutup, tapi saya perlu kertas. Saya perlu kertas. Dan siapa yang tanggung jawab harus tanda tangan. Kertas itu akan saya tempel di tempat saya. Saya udah tahu Kementerian Kesehatan nggak akan memberikan kertas itu, nggak akan menutup, dan dokter nggak akan menerima. Udah tahu. Dari awal. Tapi saya udah niat baik, sudah menulis surat dari awal. Saya bilang ke staf saya yang mengirim surat itu surat kopi ya, dan jangan sampai hilang, karena ini bakalan ramai dan surat itu menjadi bukti bahwa kita berusaha yang terbaik. Akhirnya bener rame sampai ya 2012 dibuatkan, akhirnya Kementerian Kesehatan membuat MOU dan memberikan ethical clearance dan menunjuk dokter untuk melakukan penelitian bersama. Ya, itu. Tapi ya itu berjalan dari 2012 sampai 2000 terus, akhirnya 2015 awalnya rame lagi karena ada penelitian yang dilakukan oleh dokter. Sama-sama bikin penelitian. Enggak, dan itu kebetulan memang ya dia termasuk yang support untuk melakukan penelitian, itu dilakukan di Unair. Dan penelitian itu menunjukkan bahwa alat itu memang berfungsi. Benar, dan berfungsi. Bekerja. Ya. Jadi pakai teknologi listrik tadi ya? Ya. Dan nah itu rame lagi. Nggak tahu kenapa itu seharusnya justru baik, tapi itu yang bikin rame, dan itu dari kedokteran, terutama yang terkait dengan onkologi ya. Pokoknya minta ditutup. Ya karena terlalu rame, akhirnya kita inisiatif. Ya mengalah. Saya nggak menggunakan nama klinik lagi. Tinggal riset kanker. Pokoknya risetnya jalan terus, kliniknya dihapus. Kliniknya dihapus, tapi risetnya jalan. Ya. Dan Kementerian Ristek akhirnya memfasilitasi untuk melakukan riset tahun 2015. Tapi dari tahun 2012, 2015 itu terus itu pokoknya rame. Nah, baru sekarang setelah penelitian dari UGM, dari Unair itu dipublikasi dan menunjukkan bahwa alat itu berfungsi. Nggak bohong lah. Itu sekarang mulai adem dan dikembangkan. Ya nggak betah, tapi untuk ngurus perizinan nggak mudah. Yang jelas prosedurnya sebenarnya prosedur yang ada itu, aturan yang ada tentang alat kesehatan yang tahun 2012 itu sangat mudah. Makanya kenapa waktu itu Litbangkes mengeluarkan ethical clearance, karena secara aturan alat kesehatan itu mudah, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, alat kesehatan itu untuk beredar itu, untuk kelas 1, kelas 2 itu cukup ngisi form. Ini bagaimana tentang alat itu, kalau misalkan ada risiko, itu cukup ditulis dan dievaluasi setiap setahun. Itu aturan yang ada. Jadi ethical clearance diberikan itu adalah dengan basis yang cukup kuat.
Karena aturan ke alat kesehatan itu beda dengan obat. atau makanan. Ya. Apalagi itu cuman pakai baterai. Kalau di Jepang semua alat kesehatan yang pakai baterai itu pada prinsipnya nggak perlu izin. Bebas beredar. Bebas. Ya. Tapi basisnya kan radiologi ya, Pak? Basisnya yang nggak masalah itu. Oh. Yang itu kan alat untuk yang dipakai untuk terapi. Dan Hanya pakai baterai itu? Iya, pakai baterai. Itu yang kita buat, jadi nggak terlalu masalah. Nah, itu izin itu baru sebenarnya berdasarkan itu sangat mudah. Masuknya kelas 2, kelas 2B pun nggak perlu yang namanya uji klinis seperti obat. Nah, kalau masuk kelas 3 itu baru perlu uji klinis. Tapi karena prosedur yang berlaku saat itu tahun 2012, ya seharusnya kan dengan begitu itu sudah keluar izin edarnya. Harusnya dengan aturan yang ada, tapi nggak bisa keluar juga. Bukan nggak bisa keluar, kita mau ngurus itu selalu regulasinya belum ada. Regulasinya ini belum ada. Jadi nggak bisa diurus. Alat kesehatan kan bukan di BP POM. Terus sekarang di BPFK kalau di Kementerian Kesehatan ya. Waktu itu belum ada BPFK. BPFK waktu itu belum ada. Peraturan itu kan mengikuti dengan perkembangan sebenarnya. Nah, waktu itu peraturan yang ada itu memang untuk cenderung untuk impor alat kesehatan basisnya itu. Jadi belum ada nih alat kesehatan yang dikembangkan dalam negeri sampai bisa keluar izin edar. Belum ada yang baku saat itu. Nah, semua akhirnya karena rame 2015 Kementerian Kesehatan minta untuk dilakukan uji klinis. Dan ini masuknya kategori kelas 3 harus masuk uji klinis setelah rame-rame kan. Ya udah pokoknya riset aja dulu, saya menghapus itu nama klinik. Jadi riset kanker. Kanker. From zero to hero. Pak, harapannya dengan Pak Warsito, harapannya jenengan dengan penelitian jenengan saat ini apa ke depan? Kakak saya tahu yang kena kanker stadium 4 sudah menyebar payudara, tingkat keganasannya tinggi. Sekarang sudah 12 tahun masih hidup dan dia terbebas dari kanker. Dengan alat itu, mengandalkan alat itu, dia tidak melalui kemo atau experience yang pertama tadi ya? Ya, itu adalah orang yang pertama. Kalau dia bisa begitu, saya kira demi kemanusiaan orang harus diberikan akses. Harusnya? Ya. Dan harga juga terjangkau ya? Ya, itu anak yang tadi yang dari kondisi kondisi kanker nggak bisa apa-apa sampai ke 2 bulan dia pulih sempurna. Kemudian menikah, hanya tahun 2000 terkena 2020 karena infeksi virus, dia takdir lain. Akhirnya itu karena infeksi virus. Sudah waktunya. Itu tapi dia hampir 10 tahun. Nah, kakak saya udah 20 tahun. Sekarang yang 5 tahun lebih itu sudah lebih dari 1.000 orang. Hari ini? Iya. Yang tertolong melewati 5 tahun lebih. Kan kalau definisi sembuh, kalau di kedokteran itu lewat 5 tahun. Kalau syukur udah bersih atau paling tidak berkembang. Nah, itu sudah didefinisikan sehat, sembuh. Nah, itu udah lebih dari 10 tahun, 1.000 orang. Saya kira bukan angka yang kecil kan? Cukup besar. Dan itu terkait dengan kemanusiaannya. Dan angka orang terkena payudara ini cukup tinggi. Melalui saya lihat di Yayasan Kanker Indonesia yang diketuai oleh Bung Agung Gumelar itu banyak sekali. Bahkan kita teman-teman komunitas bagian Jawa Tengah itu sering mengadakan tes payudara itu loh. Apa namanya itu? Yang kita sekarang rame tentang pandemi COVID.
Yang meninggal mencapai 6 juta orang dalam waktu 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. 2,5 tahun. 6 juta orang. Itu angka dengan kanker dicapai dalam waktu 8-9 bulan. Angka kematian karena kanker. Lebih 1 tahun mencapai 8 jutaan. lebih banyak kankernya. Ya. Jadi kanker ini termasuk hal yang Kenapa berbahaya. nggak terlalu heboh? Yang kemati karena kanker. Saya kira, ya jadi demi kemanusiaan. Nah itu kenapa harapan yang saya secara pribadi perlu banyak orang yang diberikan akses untuk bisa mendapatkan. Punya politik will lah teman-teman yang punya. Nah tapi kita sudah mencoba mengurus bisa dapat izin edar di Indonesia 10 tahun dan itu nggak berhasil. Akhirnya kita mengurus di luar 3 bulan. Berhasil. Dan produk saat ini terus dikembangkan. Ya kita akan mengembang, ya terus kita kembangkan. Ya mungkin untuk sementara alat itu dikembangkan di sini, diproduksi di sini, cuman itu jadi brand luar. Untuk dunia. Ya itu bisa diakses dari luar. Dan yang pasti akan lebih agak lumayan Iya. ketika sudah masuk di Indonesia. Ya itu muter. Karena biayanya yang alat yang sama itu kalau di Jepang itu bisa mencapai $20.000. Nah itu kalau ada masyarakat Indonesia akses dari lewat Jepang itu biayanya $20.000. $20.000. Ya hampir 300 juta. 300 juta. Cukup mahal. Cukup mahal jadi. Dan alat yang mirip yang dikembangkan Israel dan di Amerika itu $20.000 untuk 1 bulan biayanya. Cukup mahal. From zero to hero. Beliau ini Dr. Warsito tidak pernah berhenti untuk berbuat dan bereksperimentir dan mengembangkan teknologi untuk kepentingan kemanusiaan dan kesehatan dunia. Pak Dokter, apakah jenengan tadi kan di bidang radiologi dan sebagainya tadi ya, listrik, oper dan sebagainya tentang otak. Nah, apakah punya nanti alat Pak, mengembangkan alat supaya orang bodoh jadi pinter? Kira-kira ada nggak tuh Pak? Yang tadinya bodoh, malas jadi pinter terus mau sergep itu ada nggak? Bodoh itu sebenarnya apa ya? Setiap orang punya potensi. Hanya bedanya mungkin orang kurang bisa fokus. Nah itu Pak. Kurang bisa fokus dan tahan banting. Kalau pinter artinya Jenius. ini, jenius dan IQ-nya sangat tinggi atau memorinya itu sangat kuat. Iya, sangat kuat. Itu mungkin itu gifted-nya. Itu Hadiah. ya. Tapi yang membuat seseorang itu berhasil dalam hidup, saya kira kemampuan untuk bisa fokus dan dia nggak berhenti menghadapi tantangan. Nah itu yang sulit. Biasanya jarang orang yang tahan itu tahan banting terhadap kondisi sulit. Yang jelas rame-rame dari 2015 itu luar biasa beratnya ya, karena itu bukan hanya kalau selama riset, belajar kuliah, kemudian riset, mengembangkan alat, itu kan kita menghadapi tantangan yang ada di diri kita sendiri. Ini tantangan eksternalnya nih Pak. Ya, itu yang memerlukan fokus dan resilience, keuletan yang luar biasa. Ya itu tahapan itu ya, meskipun tahapan itu buat sebagian besar orang cukup berat juga. Artinya bisa fokus dan ulet menghadapi tantangan. Nah, tetapi untuk dunia yang real itu saja nggak cukup. Pertama, ya kalau kita punya adik-adik yang masih kuliah, masih sekolah, tantangan itu adalah fokus dan keuletan. Fokus dan keuletan.
Itu ada tantangan yang dihadapi untuk melawan diri sendiri. Nah, nanti kalau misalkan sudah berhasil, nah itu mulai tantangan itu dari luar. Dari eksternal. Ya. Nah, itu yang kita harus fight. Dan motivasi untuk bisa kita fight, kalau itu karena materi, nggak akan kuat. Tetapi kalau itu adalah untuk ya niat yang tulus untuk kemanusiaan, saya kira orang akan fight. Semesta juga akan membantu. Ya. Alam semesta akan membantu orang-orang Ya. yang berbuat kebaikan. Ya, dan itu motivasi yang cukup kuat. From zero to hero. Saya tadi pertanyaannya, apakah Bapak kira-kira ke depan itu mau mengembangkan supaya orang itu nggak males, yang tadinya molekul otaknya ini yang katanya kan Ya, ini listrik nih, artinya gini, kita biar supaya ada alat supaya listriknya nyambung terus nih, gimana Pak? Biar nggak pikun nih. Ada nggak nanti ke yang jelas depan? gini, yang membedakan hidup dan mati, makhluk hidup itu yang membedakan hidup dan mati itu bukan otaknya, Bukan otaknya? bukan. Oh. Artinya materi otaknya, yang membedakan itu adalah listrik otaknya. Listriknya? Ya, Bukan otaknya ya? ya, Nah, bukan terus? otaknya, tetapi listrik otaknya. Karena orang hidup dan mati, kalaupun ketika mati otaknya sama kan? Masih? Iya, masih sama. Dia mulai membusuk setelah itu nggak ada aktivitas listriknya. Jadi yang membedakan hidup dan mati, pintar dan tidak, itu listrik. Aktivitas listriknya? Ya. Nah, itu kita sekarang sedang mengembangkan sistem pemindahan aktivitas listrik. Dan kalau itu bisa didigitalisasi, kita bisa mengcopy program aktivitas listrik seseorang itu ke dalam komputer. Nah, kita sejauh ini bisa tahu nih, seseorang itu lagi stres berat, lagi marah, lagi tenang, lagi jatuh cinta, itu bisa. Berbohong gitu ya? Ya, berbohong. Itu bisa membedakan. Itu banyak digunakan di teknologi penyelidikan ya? Itu sederhana. Hmm. Itu sederhana. Jadi, nah sekarang kan memori itu kan sebenarnya dalam bentuk sinyal aktivitas listrik kan. Oke. Itu kita bisa download, sebaliknya kita bisa upload juga. Feeding. Jadi kita bisa mengambil data aktivitas listrik seseorang dan kemudian dikirim ke komputer. Jadi kita misalkan pakai alat pemindahan begini ya, seperti banyak di publikasi gitu. Ini mengcopy aktivitas listrik kita itu secara 4 dimensi. 4 dimensi data posisi, kemudian data waktu, data spektrum, itu bisa diambil semuanya. Nah, ini bisa di-copy. Nah, sebaiknya kita bisa mengupload ke otak kita memori juga. Jadi bisa ditambahkan supaya ini. Jadi suatu ketika kita bisa menginstall memori itu ke dalam otak kita, dan itu udah mulai dilakukan dah penelitian itu. Paling tidak penelitian itu membuat otak kita bisa memorinya itu bertambah sekitar 30%, itu udah bisa. Nah, ke depan itu bisa kita itu mengupload memori itu ke dalam otak kita. Jadi seperti misalkan Wikipedia itu itu bisa diinstal ke dalam otak. Jadi yang orangnya tadinya nggak terlalu pinter bisa jadi pinter. Ya, seperti misalkan di sini buku banyak. Itu bukan, kan kita bisa mengcopy itu kan dari baca ya. Dari baca kan, baca itu sinyalnya itu masuk ke otak kita kemudian dicerna. Nah, kan buku itu bisa dirubah menjadi bentuk sinyal digital dari konten itu buku. Jadi tidak perlu membaca, langsung bisa dimasukkan. Langsung bisa diinstal. Ini cukup luar biasa. Suatu ketika bisa Tidak hanya di film. Ini di film ada, saya pernah lihat filmnya. Ya, itu mungkin terjadi. Ada, di film ada. Nah, ini. Dan kita bisa menginstal seseorang
bisa supaya merasa senang, merasa sedih, merasakan kalau seperti di film Matrix, itu kan, itu program makan itu kan bisa diprogram. Kita merasakan enaknya steak, Iya. itu bisa dibuat itu program antara real dan tidak real. Yang penting otak kita merasakan sinyal itu. Sinyalnya enak Itu bisa enggak? dibuat. Suatu ketika bisa. From zero to hero. Kita sudah ngobrol begitu panjang sejarah beliau, bagaimana mengawali karir kehidupan ini dan mampu mempertahankan eksistensinya di bidang beliau. Inilah salah satu hal yang kemudian perlu kita contoh, bagaimana beliau mempertahankan ini semua. Tentu kita ingin mendapatkan di sesi akhir ini pesan kehidupan yang menurut jenengan itu penting, dan ini sebagai generasi yang melihat penting kemudian mengikuti. Pesan kehidupan jenengan apa? Pesan kehidupan saya tidak terlalu kompleks lah. Begini, yang sukses dan bertahan sampai akhir itu bukan orang yang kuat, bukan orang yang pinter, bukan orang yang modalnya banyak, tetapi orang yang tidak pernah berhenti. Terus berinovasi. Yang dia tidak berhenti menghadapi tantangan yang berat, tantangan yang susah. Jadi pesan saya, kalau masih ada yang bisa dilakukan berarti upaya kita belum berakhir. Supaya nggak mutung di tengah jalan. Mutung. Jangan sekali karena pasti ya, kalau misalkan itu menghadapi kesulitan, berhenti dulu nggak masalah. Berhenti dulu nggak Paling masalah. down. Tapi jangan give up. Coba lagi, coba terus sampai nggak ada yang tersisa untuk dicoba. Tapi insya Allah akan selalu ada yang bisa dilakukan selama nafas kita masih ada. From zero to hero. Terima kasih Pak Dr. Warsito yang sudah panjang lebar ngobrol apa adanya. Beliau adalah orang yang hebat. Kita sudah bisa melihat beliau secara langsung, dan beliau ini jarang sekali sebenarnya untuk cerita hal-hal seperti ini. Tapi karena ini adalah hal yang spesial, from zero to hero. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Warsito, dan sampai berjumpa lagi di tamu-tamu yang lebih istimewa lagi. Terima kasih, sampai jumpa. From zero to hero, jejaring hebat untuk manfaat.